Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Batik dan kebaya adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam menampilkan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Batik dengan filosofi pada motifnya, sementara kebaya menunjukkan karakter wanita Indonesia yang anggun, lemah lembut, bersahaja, dan sopan santun. Dan untuk kali ini pemirsa, pertama kalinya sebagai bagian rangkaian HUT ke-78 Republik Indonesia, Istana Negara menggelar acara bertajuk Istana Berkebaya, sebuah peragaan busana dengan para menteri dan ibu negara sebagai modelnya. Bunga menur, bunga rafflesia, mekar sekuntum merah merona, citra luhur wanita Indonesia, pribadi anggun dengan kebaya. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana membuka acara Istana Berkebaya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Acara yang dibuka dengan pantun dari Ibu Negara disambut meriah para hadirin di lokasi. Pantun dibacakan Ibu Negara sebagai apresiasi terhadap kebaya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Usai membuka acara dengan pantun, panggung catwalk Istana Berkebaya sepanjang 200 meter mulai diramaikan dengan aksi catwalk para menteri perempuan dan istri para menteri, istri para duta besar, hingga para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Dalam acara ini, Ibu Iriana mengenakan kebaya encim atau kebaya khas Betawi berwarna merah merona. Sementara Presiden Joko Widodo mengenakan baju sadaria berwarna hitam dan bersarung hijau yang dikalungkan. Melalui acara ini, Presiden Joko Widodo berharap pakaian adat seperti kebaya kembali digencarkan di berbagai daerah sebagai tanda cinta akan budaya tanah air. Meski begitu, Presiden menegaskan tidak akan mewajibkan pemakaian kebaya ke masyarakat. Saya kira ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing, karena ada kebaya encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Indonesia Arena yang merupakan stadion olahraga tertutup dengan kapasitas 16.500 penonton. Indonesia Arena nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia Bola Basket Internasional pada 25 Agustus hingga 10 September 2023, serta berbagai turnamen olahraga hingga konser musik. Presiden Joko Widodo pada Senin 7 Agustus 2023 meresmikan Indonesia Arena yang merupakan arena olahraga tertutup di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Indonesia Arena pada awalnya dibangun untuk mendukung pelaksanaan Piala Dunia Bola Basket Internasional (FIBA) pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Meski demikian, Presiden Joko Widodo menyebutkan selain untuk bola basket, arena ini juga dapat digunakan untuk turnamen bola voli, bulu tangkis, tinju, tenis, atletik, senam, hingga konser musik. Selain itu, Indonesia Arena ini juga memiliki kualitas sound system yang mumpuni. Stadion dengan kapasitas 16.500 penonton ini dibangun dengan biaya 640 miliar rupiah. Dengan arena seluas 30.720 meter persegi, Indonesia Arena dibangun sejak tahun 2021 dan hanya menghabiskan waktu proyek selama 18 bulan. Acara pertama yang diadakan di arena ini adalah Indonesia International Basketball Invitation yang berlangsung pada 2 hingga 5 Agustus 2023. Kita telah memiliki yang namanya Indonesia Arena. Sebuah stadion dengan kapasitas 16.000 penonton kurang lebih. Dibangun dengan biaya 640
miliar rupiah. Selama pembangunan ini selama 18 bulan, sangat cepat sekali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan progres pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai 36%. Dengan pembangunan yang berjalan sesuai jadwal pelaksanaan tersebut, Menteri PUPR optimis upacara kemerdekaan RI tahun 2024 mendatang dapat dilaksanakan di IKN Nusantara. Kementerian PUPR terus mendongkrak pembangunan di IKN Nusantara, terlebih pada pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ketika meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara Nusantara menyebutkan, hingga akhir Juli 2023, progres pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36%. Dan dipastikan sebuah kegiatan dari sisi pelaksanaan berjalan sesuai jadwal pelaksanaan. Menteri Basuki juga menyebutkan dengan progres yang baik tersebut, rencana pelaksanaan upacara HUT RI tahun 2024 di IKN dapat dilaksanakan. Rata-rata sekitar ada yang, kalau secara global sekitar 30% pada tanggal 28 Juli ini. Jadi dengan progres sekarang, target ada yang bulan Juni 2024 harus selesai, insya Allah akan dapat kita lakukan sehingga target rencana Bapak Presiden untuk melakukan upacara 17 Agustusan 2024 insya Allah bisa kita laksanakan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini merupakan modal bagi otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan juga menarik perhatian investor untuk berinvestasi. Tak hanya itu, beberapa progres pembangunan di IKN berjalan lebih cepat daripada target Kementerian PUPR, seperti bangunan Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, dan penataan sumbu kebangsaan. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan IKN Nusantara seperti pembangunan prasarana intaket dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku. Sedangkan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri hingga saat ini sudah mencapai 18,26% dan kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8%. Pemirsa, belum genap 2 tahun disahkan Undang-Undang IKN atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara harus direvisi. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu mengungkapkan urgensi revisi undang-undang tersebut dan mengajak seluruh pihak memberikan masukan demi memperbaiki infrastruktur hukum terkait IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyelenggarakan konsultasi publik pokok-pokok perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Doni Rahayu mengungkapkan, perlunya Undang-Undang IKN direvisi kepada Presiden Joko Widodo. Doni menilai revisi undang-undang itu sebagai hal wajar, terlebih Indonesia belum memiliki pengalaman membangun maupun memindahkan ibu kota. Pemindahan ibu kota ini juga bersifat lintas pulau, berbeda dengan negara-negara lain yang memindahkan ibu kota di daratan yang sama. Walaupun baru setahun kurang, saya beranikan diri, Pak, undang-undangnya harus direvisi. Nah, kemudian mulai berdiskusi, ada beberapa pandangan, Pak, ini tahun politik. Bahaya loh katanya, belum setahun undang-undang udah dirubah, berarti kan nggak siap. Loh, emang kenapa? Saya bilang, kita pengalaman nggak bangun ibu kota? Kan nggak ada pengalaman. Dan ibu kota yang pindahnya dari satu pulau ke pulau lain di dunia ini hanya Indonesia ini, satu-satunya. Doni mencontohkan negara lain yang memindahkan ibu kota namun masih dilakukan di daratan yang sama, seperti ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, Australia dari Melbourne ke Canberra, hingga Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Risiko teknisnya itu tinggi. Gak bisa kalau kita tidak kemudian diberikan kewenangan. Dan tidak bisa kalau kewenangan ini berbenturan terus dengan undang-undang sektoral. Transportasi, bagaimana menata gerbang baru kita ini. Samarinda, Balikpapan, ada bandara. IKN sengaja tidak membangun bandara.
Karena apa? Konsep Tri-City-nya ini harus jadi. Konektivitas antara Balikpapan dengan IKN, dengan Samarinda itu bagaimana? Listriknya, kereta apinya, jalan tolnya, ini harus terintegrasi semua. Dalam kesempatan tersebut yang menjadi ajang konsultasi publik untuk mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pihaknya terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan demi perbaikan infrastruktur hukum untuk merevisi aturan terkait IKN. Saya berpesan, kita kunci dulu. Tujuannya ini menjadikan Kalimantan Timur, IKN, Balikpapan dan Samarinda ini menjadi gerbang baru Indonesia, menjadi surga baru bagi kita semua. Ketika ada hambatan apapun, aturan, sikap-sikap kita yang mungkin tidak mengetahui, bertolakan dengan tujuan bangsa ini, mari kita bicarakan. Mari kita bicarakan dan bagaimana kita cari solusinya. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.